Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and good morning. Kembali lagi ke mata kuliah teori akuntansi. Nah, kesempatan kali ini teman-teman bakal ditemani oleh 3 orang cowok ganteng dari kelompok 11. Yang pertama, Rin Nabil Febrais. Yang kedua, Nurul Hadi. Dan yang ketiga, Alfitra Widian. Kami bertiga akan membahas secara mendalam tentang PSAK 16 dan PSAK 48. Nah, seperti apa? Langsung aja ya, check it out. Terdapat 2 pembahasan utama dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, PSAK 16 tentang aset tetap yang akan dibawakan oleh saya sendiri Nabil dan rekan saya Apit. Pembahasan kedua, PSAK 48 tentang penurunan nilai aset yang akan dibawakan oleh Hadi. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan pertama, PSAK 16 aset tetap. Yang pertama terkait dengan definisi. Menurut PSAK 16 paragraf ke-6, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang pertama, dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Dan kedua, diharapkan digunakan selama lebih dari 1 periode. Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita tarik pemahaman tentang karakteristik dari aset tetap, yaitu pertama, aset tersebut digunakan dalam operasi normal perusahaan, tetapi tidak untuk dijual kembali ya teman-teman. Kedua, aset tersebut memiliki masa atau umur manfaat yang panjang, sehingga dapat disusutkan. Tetapi, pengecualian diterapkan pada tanah yang hanya disusutkan apabila terjadi penurunan nilai yang material pada tanah, seperti hilangnya kesuburan tanah yang disebabkan oleh erosi. Ketiga, aset tersebut memiliki substansi fisik, yaitu benar-benar ada dan itu milik perusahaan sendiri. Selanjutnya, kapan kita bisa mengakui aset tetap? PSAK 16 menyatakan bahwa aset tetap harus diakui jika dan hanya jika pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan aset tersebut akan mengalir ke perusahaan di masa depan. 2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Bagaimana dasar pengukuran aset tetap? Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebagai biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, suatu perusahaan harus memiliki model biaya atau model evaluasi sebagai kebijakan akuntansinya, dan harus menerapkan kebijakan tersebut terhadap keseluruhan aset dalam suatu kelompok aset tetap yang sama. Misalnya, kelompok bangunan. PSAK 16 menyatakan bahwa biaya perolehan awal aset tetap meliputi yang pertama, harga perolehannya. Ini termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain-lain. Kedua, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Nah, contoh biaya ini adalah biaya imbalan kerja. Ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ada 2 pengukuran setelah pengakuan awal, yaitu yang pertama adalah modal biaya. Menurut modal biaya, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi semua akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Secara umum, biaya setelah perolehan yang menghasilkan 1 atau lebih dari hal-hal berikut dapat dikaitkan memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Yang pertama, ketika perpanjangan estimasi masa manfaat aset. Yang kedua, ketika terjadi peningkatan kapasitas. Ketiga, adanya perbaikan kualitas keluaran atau output secara substansial. Keempat, adanya penurunan biaya operasi yang dinilai sebelumnya secara substansial. Poin penting yang ingin saya jelaskan di sini adalah akuntansi untuk penyusutan.
Pada ruang lingkup akuntansi penyusutan, aset yang dapat disusutkan didefinisikan sebagai aset yang diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode, memiliki masa manfaat yang terbatas, dan dikuasai oleh perusahaan untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan beban penyusutan. Yang pertama, jumlah yang dapat disusutkan, yaitu biaya dikurangi estimasi nilai residu atau nilai sisa. Kedua, estimasi umur manfaat, yaitu suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan oleh perusahaan atau sebagian jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh perusahaan. Ketiga, metode alokasi penyusutan. Contohnya yaitu strike light method and double declining balance method. Pencatatan beban penyusutan. Biaya penyusutan pada setiap periode harus diakui sebagai beban, kecuali jika beban tersebut dimasukkan ke dalam jumlah tercatat aset lainnya. Kesalahan yang sering terjadi, biaya perolehan aset seperti beban lain yang terjadi dalam proses perolehan pendapatan harus dibebankan terhadap penghasilan. Namun, aset yang dapat disusutkan digunakan selama lebih dari satu periode. Jumlah yang dapat disusutkan harus dialokasikan pada periode yang menerima manfaat dari penggunaan itu. Selanjutnya, penurunan nilai. PSAK 16 menyatakan penurunan nilai atau kerugian aset tetap, klaim atas atau pembayaran, kompensasi dari pihak ketiga, dan pembelian atau konstruksi selanjutnya atas penggantian aset adalah peristiwa ekonomi yang terpisah, sehingga harus diperhitungkan secara terpisah pula. Sehingga entitas tidak bisa misalnya tidak mencatat rugi penurunan nilai karena menganggap sudah ada penggantian dari pihak ketiga. Perhentian pengakuan. Pada PSAK 16 menyatakan bahwa aset tetap diberhentikan pengakuannya ketika yang pertama, pada saat dilepaskan, yang kedua, pada saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan pelepasannya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu model revaluasi. Revaluasi adalah penyesuaian yang dibuat agar nilai aset tetap sesuai dengan nilai wajar atau nilai pasar yang berlaku di waktu sekarang. Ketika pertama kali membeli suatu aset tetap, pencatatan nilai aset tetap tersebut selalu sesuai dengan harga perolehannya. Namun nilai aset tetap tersebut jika ditinjau dari nilai pasar akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Maka dengan revaluasi tersebut, nilai aset tetap tersebut akan terupdate sesuai dengan nilai pasar aset tetap di waktu sekarang. Di mana model revaluasi ini adalah aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dan harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Modal revaluasi memungkinkan nilai aset tetap tersebut meningkat atau menurun. Namun jika ditinjau dari cost model, revaluasi hanya dimungkinkan ketika nilai aset tetap tersebut menurun, yang selanjutnya akan masuk penyesuaian di akun impairment loss. Selanjutnya adalah dasar penilaian. PSAK 16 menyatakan bahwa jika revaluasi digunakan, aset itu harus dinilai pada nilai wajarnya. Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Harga pasar aktif merupakan nilai wajar yang ideal dan memiliki keandalan yang tinggi karena mudah diverifikasi. Jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar karena sifat dari aset tetap yang khusus dan jarang diperjualbelikan, kecuali sebagai bagian dari bisnis yang berkelanjutan, maka entitas mungkin perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang telah disusutkan. Selanjutnya adalah frekuensi revaluasi, di mana harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler sehingga jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Dalam paragraf 34 diatur lebih lanjut bahwa frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi.
Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan seperti itu tidak perlu dilakukan apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Namun demikian, aset tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali. Selanjutnya adalah akuntansi untuk revaluasi. Pada PSAK 16, paragraf 39 dan 40 mengatur mengenai perlakuan pencatatan atas peningkatan ataupun penurunan jumlah tercatat aset akibat revaluasi sebagai berikut. Yang pertama, jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi, sehingga jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi. Yang kedua, jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Namun, penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut. Selanjutnya adalah penyusutan aset yang direvaluasi. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan yang cukup signifikan terhadap total biaya perolehan, seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Apabila suatu aset tetap direvaluasi, jumlah yang dapat disusutkan harus dihitung kembali berdasarkan jumlah revaluasinya dan estimasi nilai residu baru. Jumlah yang dapat disusutkan yang baru dihitung kemudian dialokasikan sepanjang sisa umur manfaat aset itu. Nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap direview minimum setiap akhir tahun buku, dan apabila ternyata hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 mengenai kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Selanjutnya, mengenai penghentian pengakuan aset revaluasi. Apabila pengakuan suatu aset dihentikan, praktek yang umum berlaku adalah semua akun terkait harus dihapuskan dari laporan keuangan. Oleh karenanya, apabila aset tetap revaluasi sebelumnya dihentikan, bukan hanya jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan saja yang harus dihapus, tapi juga cadangan revaluasi terkait. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pertama dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebesar pendapatan antara jumlah hasil pelepasan neto jika ada dan jumlah tercatat dari aset tersebut. Selanjutnya adalah akuntansi tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah, perusahaan di Indonesia tidak bisa memiliki tanah dengan sertifikat hak milik. Namun, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai bisa diperpanjang dan diperbarui. Dengan demikian, maka umur ekonomis tanah dapat tidak terbatas bila perusahaan berniat untuk terus memperpanjang dan memperbarui haknya. Dengan demikian, ISAK 25 mensyaratkan harga perolehan tanah tidak disusutkan, kecuali memang perusahaan meyakini bahwa perpanjangan atau pembaruan hak mereka akan ditolak pemerintah. Selanjutnya adalah persyaratan pengungkapan. Pada PSAK 16 paragraf 77, sesuai dengan PSAK 25 revisi 2009 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan entitas mengungkapkan sifat dan dampak perubahan estimasi akuntansi yang berdampak material pada periode berjalan atau diperkirakan berdampak material pada periode berikutnya. Untuk aset tetap, pengungkapan tersebut dapat muncul dari perubahan estimasi dalam pertama, nilai residu, yang kedua, estimasi biaya pembongkaran, pemindahan, atau restorasi suatu aset tetap, yang ketiga adalah umur manfaat, dan yang keempat adalah metode penyusutan. Untuk aset tetap yang dicatat pada jumlah revaluasi, PSAK 16 mensyaratkan pengungkapan sebagai berikut. Yang pertama, tanggal efektif revaluasi. Yang kedua, apakah penilai independen dilibatkan. Yang ketiga, penjelasan mengenai nilai wajar aset yang ditentukan secara langsung. Yang keempat, jumlah tercatat setiap kelompok aset tetap. Dan yang kelima adalah jadwal pergerakan cadangan revaluasi. Selanjutnya adalah perbedaan dengan standar IASB. PSAK 16 revisi 2019 dibuat berdasarkan IAS 16
mengenai properti, plant, and equipment yang dikeluarkan oleh IASB, di mana tidak ada perbedaan yang signifikan. Baiklah, saya Nurul Hadi akan menjelaskan tentang PSAK 48 yang berkaitan dengan penurunan nilai aset. Tujuan dari PSAK 48 adalah untuk menjamin bahwa aset tidak dicatat dalam laporan posisi keuangan pada jumlah yang lebih tinggi dari jumlah atau nilai terpulihkannya atau recoverable amount. Pengakuan dan pengukuran. Ketika suatu aset mengalami penurunan nilai, jumlah terpulihkan aset tersebut harus diestimasi. Dan jika nilai tercatat aset tersebut melebihi nilai terpulihkannya, maka kerugian penurunan nilai harus diakui. Review kemudian atas aset yang turun nilainya. Perusahaan melakukan review pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, maka pada paragraf 9, perusahaan tersebut harus menaksir nilai kerugian penurunan nilai untuk aset. Namun, untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas atau goodwill, pada paragraf 10, maka penilaian untuk kerugian penurunan nilai dilakukan setiap tahun, sekalipun tidak ada indikasi penurunan nilai. Pengukuran jumlah terpulihkan. Untuk menentukan nilai jumlah terpulihkan, perusahaan tidak selalu harus lebih dulu menentukan harga jual neto atau nilai pakai aset. Misalnya, jika salah satu dari jumlah ini melebihi nilai tercatat aset, maka aset tidak turun nilainya dan tidak perlu menaksir nilai lain. Akuntansi untuk kerugian penurunan nilai. Pada paragraf 60, kerugian penurunan nilai harus segera diakui pada laporan laba rugi komprehensif untuk aset-aset yang dicatat pada biaya perolehan dan diberlakukan sebagai penurunan revaluasi untuk aset-aset yang dicatat pada nilai revaluasi. Pemulihan kerugian penurunan nilai. Secara khusus, suatu entitas harus melakukan review. Pada setiap tanggal pelaporan, terdapat indikasi kerugian penurunan nilai yang harus diakui pada tahun-tahun sebelumnya untuk aset selain goodwill sudah tidak ada lagi atau menurun. Jika terdapat indikasi demikian, perusahaan harus menaksir jumlah terpulihkan dari aset tersebut. Hal ini sesuai pada paragraf 109. Jika jumlah terpulihkan lebih tinggi dari nilai tercatat aset tersebut harus dinaikkan kembali menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan nilai goodwill. Untuk tujuan uji penurunan nilai, pada paragraf 80, goodwill yang diperoleh melalui kombinasi bisnis harus sejak tanggal akuisisi dialokasikan ke setiap unit penghasil kas perusahaan pengakuisisi yang diharapkan memberi manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Dalam uji penurunan nilai, jika jumlah terpulihkan unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill melebihi nilai tercatat unit, maka unit tersebut dan goodwill yang dialokasikan harus dianggap tidak mengalami penurunan nilai. Namun, jika nilai tercatat unit tersebut melebihi jumlah terpulihkan unit tersebut, pada paragraf 90, maka perusahaan yang bersangkutan harus mengakui kerugian penurunan nilai. PSAK 48 pada paragraf 121 mensyaratkan pengungkapan-pengungkapan berikut ini untuk setiap kelompok aset, antara lain. Yang pertama yaitu jumlah rugi penurunan nilai yang diakui selama periode tersebut dan unsur laporan laba rugi komprehensif yang di dalamnya kerugian penurunan nilai tersebut telah dimasukkan. Yang kedua yaitu jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui selama periode tersebut dan unsur laporan laba rugi komprehensif yang di dalamnya kerugian penurunan nilai telah pulih.
Yang ketiga yaitu jumlah rugi penurunan nilai atas aset revaluasi yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Yang keempat yaitu jumlah pembalikan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain selama periode. Perbedaan dengan standar IASB. Tidak ada perbedaan signifikan antara PSAK 48 dengan IAS 36 kecuali dalam beberapa hal. Ruang lingkup PSAK 48 tidak mengecualikan IAS 41 Agrikultur karena standar tersebut belum diadopsi oleh DSAK IAI. PSAK 48 memiliki beberapa tambahan informasi yang tidak substansial agar konsisten dengan PSAK 4. Sekian presentasi dari kelompok 11. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you and see you on top.